kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak. Senang sekali kita kembali bisa melanjutkan materi terakhir dari transformasi geometri, yaitu mengenai dilatasi. Dilatasi itu merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran dari suatu objek atau bangun, nanti bisa titik, bisa garis, atau bisa bangun, tetapi tidak merubah bentuk bangun tersebut. Jadi gitu ya, merubah ukurannya saja tanpa merubah bentuknya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi antara segitiga ABC dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini kan bentuknya sama, cuma ukurannya yang berbeda. Dilatasi dibedakan jadi dua, yaitu untuk yang pusatnya 0,0 dan yang pusatnya selain 0,0. Untuk yang pusatnya 0,0, kita gunakan rumus ini. X aksen Y aksen sama dengan K dikali XY. Di mana X aksen Y aksen adalah titik setelah didilatasi, sedangkan K adalah faktor skala. Faktor skala ini kalau bernilai positif berarti dia searah objeknya. Sedangkan kalau bernilai negatif berarti dia berlawanan arah. Y adalah titik awalnya. Gini, biar lebih jelas coba kita bahas contohnya. Misalkan kita diminta menentukan bayangan titik 9,6 oleh dilatasi O, 1/3. Nah, ini seperti pada materi rotasi ya. Kalau O berarti pusatnya adalah 0,0. Supaya lebih jelas bagaimana sih dilatasi itu, coba kita kerjakan pakai gambar dulu. Misalkan ini sumbu koordinatnya, karena titiknya 9,6 berarti letaknya di sini ya. Ini X-nya 9, Y-nya 6. Didilatasi dengan pusat 0,0, berarti patokan yang kita pakai di sini 0,0 sebesar 1/3 faktor skalanya. Berarti X-nya ini kita kalikan dengan 1/3, Y-nya juga. Nah, di sini 9 dikali 1/3 hasilnya 3 ya. Sedangkan yang ini 6 dikali 1/3 hasilnya 2. Gini. Jadi X-nya 3, Y-nya 2. Letaknya di mana? Di sini. X-nya 3, Y-nya 2. 3,2. Mudah ya. Bagaimana kalau kita kerjakan pakai rumus? Kalau pakai rumus gini. Kita tuliskan rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan K dikalikan dengan XY. K adalah faktor skalanya. Faktor skalanya kan 1/3 ya. 1/3 dikali X-nya 9, Y-nya 6. Sama aja, tinggal dikalikan. 1/3 kali 9 hasilnya 3, 1/3 kali 6 hasilnya 2. Kalau ditulis mendatar jadinya ya gini, 3,2. Nah, sudah selesai. Jadi bayangan dari titik 9,6 oleh dilatasi O, 1/3 adalah 3,2. Bagaimana kalau dilatasinya berupa garis? Nah, kalau berupa garis ya pengerjaannya hampir sama dengan yang rotasi, ataupun yang refleksi, ataupun yang translasi. Cuma rumus yang kita pakai adalah rumus dilatasi. Persamaannya apa? Sama-sama XY-nya kita biarkan.
Kalau titik kan XY-nya diganti titiknya berapa. Tapi kalau garis ya XY-nya tetap berupa simbol XY begitu. Misalkan kita diminta menentukan bayangan dari garis Y sama dengan 5X ditambah 4 oleh dilatasi O, 3. Berarti artinya pusatnya adalah 0,0. Coba kita tuliskan rumusnya. Rumusnya tadi gimana? Iya. X aksen, Y aksen sama dengan K dikalikan X, Y. K-nya berapa? K-nya adalah ini 3. Karena garis berarti kita biarkan aja X, Y. 3 dikali X hasilnya kan 3X ya. Sedangkan 3 dikali Y hasilnya 3Y. Untuk ruas kirinya masih sama yaitu X aksen, Y aksen. Dari sini kita dapatkan bahwa X aksen itu sama dengan 3X. Sedangkan Y aksennya adalah 3Y. Karena kita akan mensubstitusi X, Y di persamaan garis awal supaya menjadi X aksen, Y aksen, berarti persamaan ini kita rubah menjadi X sama dengan X aksen sama dengan 3X, supaya tinggal X saja, berarti ruas kiri dibagi 3, ruas kanan dibagi 3, jadinya gini. X aksen dibagi 3 sama dengan 3X dibagi 3. 3-nya kita coret hasilnya 1, sehingga kita dapatkan 1 dikali X hasilnya X. Untuk yang ini tetap ya X aksen dibagi 3 kan tidak habis ya, dibiarkan aja. Sama dengan X aksen per 3. Mungkin ada yang tanya, Bu, penulisannya kok dibalik? Iya, tidak masalah. Supaya lebih mudah, saya balik langsung aja. Untuk yang persamaan kedua sama, supaya jadi Y saja berarti ruas kiri dibagi 3, ruas kanan dibagi 3. Jadinya Y aksen dibagi 3 itu sama dengan 3Y dibagi 3. 3-nya dicoret, hasilnya 1. Sehingga kita dapatkan 1 kali Y hasilnya Y sama dengan Y aksen per 3. Nah, persamaan ini kita gunakan untuk mensubstitusi XY pada persamaan garis awal. X-nya kita ganti dengan X aksen per 3, sedangkan Y-nya kita ganti dengan Y aksen per 3. Kita tuliskan dulu persamaan garisnya. Y sama dengan 5X ditambah 4. Y-nya kita ganti dengan Y aksen per 3 sama dengan 5 dikali X-nya kita ganti dengan X aksen per 3. Kemudian ditambah 4. Ruas kiri, ruas kanan ada pecahan, supaya mudah penghitungan kita hilangkan pecahannya. Caranya gimana? Kita kalikan dengan ini penyebutnya. Penyebutnya kan 3 ya. Berarti ruas kiri dikali 3, ruas kanan dikali 3. Bu, kalau tidak dikali 3 boleh. Kalau misalkan dibiarkan pecahan juga tidak masalah ya. Ini 3 dikali Y aksen per 3 hasilnya kan Y aksen. Betul ya, paham ya? 3 dikali Y aksen per 3. 3-nya dicoret, tinggal 1 kali Y aksen hasilnya Y aksen. Sama dengan 5 dikali X aksen per 3 dikali 3. 3-nya dicoret, tinggal 1. Sehingga kita punya 5 dikali X aksen dikali 1 hasilnya adalah 5 X aksen. Terakhir kita kalikan juga untuk yang 4-nya ini. Jadi kalau dikalikan semuanya harus dikalikan. 4 dikali 3 hasilnya 12. Sehingga kita dapatkan Y aksen sama dengan 5X aksen ditambah 12. Ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi ya, sudah paling sederhana bentuknya. Sehingga tinggal kita hilangkan saja aksennya. Jadinya Y sama dengan 5X ditambah 12. Sudah selesai.
Ini persamaan garis setelah didilatasi. Berikutnya untuk dilatasi dengan pusat A, B. Kita gunakan rumus ini. X aksen Y aksen sama dengan K dikali X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah AB. Nah, ini rumusnya sebenarnya hampir sama dengan rumus tadi, cuma ini ada tambahan AB. AB apa? AB adalah pusatnya. Coba kita kasih keterangan, XY adalah titik setelah didilatasi. K adalah faktor skala. Faktor skala konsepnya sama dengan tadi ya. Kalau positif dia searah dengan objek, kalau negatif dia berlawanan arah dengan objeknya. Sedangkan XY adalah titik awalnya. AB adalah pusatnya. Contohnya, misalkan kita diminta menentukan bayangan titik A, yaitu koordinatnya negatif 2, negatif 4, setelah didilatasikan terhadap pusat P, 1, negatif 1 dengan faktor skala negatif 2. Coba kita gambarkan dulu. Ini sumbu koordinatnya. Titiknya adalah negatif 2, negatif 4. Letaknya di sini. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 4 ya. Kemudian pusatnya 1, negatif 1. X-nya 1, Y-nya negatif 1. Berarti nanti di sini ini pusatnya. Kita gambarkan. Jadi yang kita gunakan sebagai patokan adalah garis yang biru ini ya, bukan yang merah. Didilatasi dengan faktor skalanya adalah negatif 2. Coba diperhatikan jarak dari ini, titik negatif 2, negatif 4 dengan pusatnya. Kita hitung X-nya dulu ya. X-nya adalah 1, 2, 3. Jaraknya 3 ya. Karena faktor skalanya negatif 2, berarti berlawanan arah dengan objeknya sebesar 2. Objeknya ada di sebelah kiri, maka bayangannya ada di kanan, tapi 2 kalinya. Karena ini jaraknya 3, berarti jadinya 2 kalinya 3, yaitu 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letaknya di sini. Untuk yang Y-nya, coba kita hitung jaraknya terhadap pusat. Nih jaraknya 1, 2, 3 juga. 3 karena faktor skalanya negatif, berarti dia berlawanan arah dengan objek sebesar 2 kalinya. 2 kalinya 3, 2 kalinya 3 berapa? Berarti 6 ya. Coba kita hitung sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Coba kita tuliskan koordinatnya. Koordinatnya berapa? Kalau ngitung koordinat, kita tetap pakai sumbu X, Y yang awal ya. Ini ada berapa koordinatnya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti X-nya ini 7 ya. Sedangkan Y-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, Y-nya 5. Jadi, A aksennya adalah X-nya 7, Y-nya 5. 7,5. Gini, mudah ya. Bagaimana kalau kita hitung pakai rumus? Coba kita hitung pakai rumus. X aksen, Y aksen itu sama dengan K dikalikan dengan X dikurangi A, Y dikurangi B, ditambah A, B. K-nya negatif 2, X-nya adalah negatif 2, Y-nya negatif 4. Pusatnya 1, negatif 1, berarti A-nya 1, berarti dikurangi 1, B-nya negatif 1, negatif dikali negatif, hasilnya positif 1. Kemudian ditambahkan dengan A-nya adalah 1, B-nya negatif 1.
begini. Tinggal kita hitung, jadinya ini negatif 2 ditulis dulu. Negatif 2 dikurangi 1 berarti negatif 3. Yang ini negatif 4 ditambah 1 hasilnya negatif 3 juga ya. Kemudian ditambah 1 negatif 1. Berikutnya negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya positif ya, positif 6. Yang ini juga negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya positif 6. Kemudian ditambah 1 negatif 1. Terakhir tinggal kita jumlahkan. 6 ditambah 1 hasilnya 7. 6 ditambah negatif 1. Artinya dikurangi ya hasilnya 5. Nah, sudah ketemu. Kalau dituliskan mendatar jadinya gini 7,5. Sama ya. Dikerjakan menggunakan gambar dengan dikerjakan menggunakan rumus hasilnya sama-sama 7,5. Bisa dipahami ya. Kita lanjut untuk dilatasi garisnya. Misalkan kita diminta menentukan bayangan dari garis Y sama dengan 5X ditambah 4 setelah dilatasikan terhadap pusat negatif 2,1 dengan faktor skala 2 ya. Ini pusatnya, ini faktor skalanya. Kalau garis berarti langsung kita gunakan rumus saja. Dituliskan rumusnya X aksen, Y aksen. Itu sama dengan K dikalikan X, Y. X-nya dikurangi A, Y-nya dikurangi B. Kemudian ditambahkan A, B. Begini. Faktor skalanya 2. Berarti ini K-nya 2. X-nya, Y-nya tetap dituliskan pakai simbol. Sedangkan AB-nya kita ganti dengan pusatnya. A-nya negatif 2 dikurangi negatif 2 jadinya positif 2. B-nya berapa? B-nya 1 ya. Ini dikurangi 1. Ditambah A-nya negatif 2, B-nya 1. Nah, begini. Kemudian kita kalikan, ini 2 dikali X ditambah 2. 2 dikali X hasilnya 2X, 2 dikali 2 hasilnya 4 ya. Untuk yang bawah 2 dikali Y hasilnya 2Y. Kemudian 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Ditambah negatif 2, 1. Berikutnya kita tambahkan jadinya 2X ditambah 4 ditambah negatif 2. 2X kita tuliskan tetap 4 ditambah negatif 2 artinya 4 dikurangi 2 hasilnya 2 ya. Kemudian 2Y kita tulis tetap dikurangi 2 kemudian ditambah 1 hasilnya berapa? Iya hasilnya negatif 1. Sehingga kita punya persamaan gini. Yang ruas kiri tetap X aksen, Y aksen. Itu sama dengan 2X ditambah 2, 2Y dikurangi 1. Dari sini kita dapatkan persamaan X aksen sama dengan 2X ditambah 2. Yang bawah Y aksen sama dengan 2Y dikurangi 1. Persamaan ini kita rubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Sehingga duanya kita pindah ke ruas kiri. Jadinya X aksen positif pindah ruas jadi negatif ya. Dikurangi 2 sama dengan 2X. Untuk yang Y-nya sama berarti kita pindah yang ini negatif 1. Pindah ke ruas kiri. Negatif pindah jadi positif. Jadinya Y aksen ditambah 1 sama dengan 2Y. Berikutnya ini ada 2X, berarti kita menghilangkan 2-nya sehingga ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. Ruas kiri dibagi 2 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti tetap
Untuk ruas kanannya 2 dibagi 2 hasilnya 1. 1 dikali X hasilnya X ya. Jadi kita punya X sama dengan X aksen dikurangi 2 dibagi 2. Sedangkan Y-nya, karena ini ada 2Y, kita akan menghilangkan 2-nya. Berarti ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. Untuk ruas kiri sudah paling sederhana, ruas kanannya 2 dibagi 2, 1. 1 dikali Y hasilnya Y. Jadi kita punya Y sama dengan Y aksen ditambah 1 dibagi 2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita substitusikan. X-nya pada persamaan garis awal kita ganti dengan X aksen dikurangi 2/2, sedangkan Y-nya kita ganti dengan Y aksen ditambah 1/2. Coba kita tuliskan persamaan garis awalnya. Y sama dengan 5X ditambah 4. Y-nya kita ganti dengan Y aksen ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan X-nya kita ganti dengan X aksen dikurangi 2/2. Ini 5-nya tetap. Kemudian dikali X aksen dikurangi 2/2 ditambah 4. Karena ini berupa pecahan, supaya mudah penghitungan ruas kiri dan kanan kita kalikan 2 ya. Ini dikali 2 semua. 2 dikali Y aksen ditambah 1/2, 2 dicoret hasilnya 1, berarti tinggal Y aksen ditambah 1. Sama dengan 5 dikali X aksen dikurangi 2/2 dikali 2, 2-nya dicoret, tinggal 1, sehingga kita dapatkan 5 dikali X aksen dikurangi 2 dikali 1. Berapapun dikali 1 kan tetap ya, berarti tinggal kita kalikan 5 dengan X aksen dikurangi 2-nya. 5 dikali X aksen hasilnya 5. X aksen 5 dikali negatif 2 hasilnya negatif 10. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita pindah ruas. Kita kelompokkan supaya persamaannya jadi Y sama dengan ya. 1 ini kita pindah ke ruas kanan jadi negatif. Sehingga kita punya Y aksen sama dengan 5X aksen dikurangi 10 ditambah 8 dikurangi 1. Berarti jadinya Y aksen sama dengan 5X aksen negatif 10 ditambah 8 hasilnya negatif 2 dikurangi 1 hasilnya negatif 3. Nah, sudah selesai. Tinggal kita hilangkan aksennya. Jadinya Y sama dengan 5X dikurangi 3. Inilah hasilnya. Jadi bayangan dari garis Y sama dengan 5X ditambah 4 setelah didilatasikan terhadap pusat P negatif 2,1 dengan faktor skala 2 adalah Y sama dengan 5X dikurangi 3. Mudah ya? Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai dilatasi. Semoga bermanfaat, semoga bisa difahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.